Saya sekarang berada di salah satu daerah penyangganya Taman Nasional Betung Krihun yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Krihun dan Danau Sentarum, terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan mencoba menelusuri jalur-jalur memasuki wilayah ini untuk melihat apakah ada potensi tanaman hias di sini. Kalau dilihat di dekat-dekat saya berdiri ini, saya sudah menemukan satu jenis dari famili Araceae juga, yaitu Amorphopalus. Nah, kemudian ada Homalomena ini dan ini Homalomena. Mungkin nanti akan ketemu juga seperti Alocasia nebula atau Watsoniana, tetapi sasaran akhirnya bukan itu. Menurut petugas Taman Nasional, di daerah ini ada Thaca bornensis. Nah, jenis ini yang kita maksud. Informasi dari petugas Balai Besar Taman Nasional Betung Krihun Danau Sentarum bahwa di sini ada jenis Thaca bornensis, walaupun masih di luar kawasan Taman Nasional, yaitu di salah satu daerah penyangganya. Berarti di dalam kawasan pasti jauh lebih tinggi keanekaragaman hayatinya. Karena di sini selintas saya sudah menemukan 4 jenis dari famili Araceae dan 1 jenis dari famili Thacaceae yang sangat langka ini. Karena hanya ada 16 spesies yang ada di dunia dari famili Thacaceae. Kalau kita bisa mendapatkannya yang sedang berbunga, itu sebuah keberuntungan karena jenis ini jarang sekali berbunga. Nah, ini kita menemukan jenis Thaca bornensis yang besar sekali. Ini boleh dibilang indukannya. Posisinya sedang berbunga tetapi sudah mulai kering karena sudah terbentuk biji di dalam bunganya. Kita akan mencoba mencari Thaca yang lain yang posisinya sedang berbunga supaya kita bisa mereviewnya lebih lengkap, jadi tidak hanya indukannya tetapi juga bisa mereview bunganya. Hari ini kita beruntung sekali karena menemukan jenis Thaca bornensis yang sedang berbunga. Thaca bornensis ini atau disebut dengan bunga kelelawar atau di kalangan pencinta tanaman hias dunia disebut bed flower. Jenis ini menjadi endemik Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan karena famili Thacaceae ini hanya ada 16 jenis di dunia dan salah satunya tumbuh di Pulau Borneo. Indonesia sendiri masih beruntung karena ada 5 jenis.
taka yang tumbuh di Indonesia. Di antaranya Taka integrifolia tumbuh di Sumatera, kemudian Taka celebica dari Sulawesi, dan Taka bornensis dari Kalimantan. Di habitat aslinya, di sini boleh kita cek ketinggian dengan altimeter. Ini berada di ketinggian 32 meter dari permukaan laut. Ini artinya habitatnya berada di hutan dataran rendah dengan jenis tanah aluvial. Kalau di daerah ketinggian itu jenis tanahnya potsolik merah kuning. Nah, sedangkan ini karena dataran rendah, tanah aluvial, kemudian dia tumbuh berdekatan dengan jenis-jenis dari famili Araceae seperti Colocasia, kemudian Homalomena kita temukan tadi, kemudian ada juga Amorphopalus, dan di batang-batang pohon saya melihat ada Rhaphidophora juga. Berarti kawasan ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Secara morfologis, tumbuhan ini berbeda dengan temannya dari famili Araceae karena tampilan fisik daun terutama berbeda, kemudian tidak memiliki umbi, jadi langsung dari batang, pangkal batang akan ada akar serabut. Kemudian bentuk bunga, ini sebuah keberuntungan kita pada hari ini menemukan bunga Taka bornensis yang sedang mekar. Yang membedakan dengan jenis-jenis taka lainnya, 15 jenis taka lainnya, warna bunga dari Taka bornensis ini sangat mirip dengan kelelawar. Jadi perpaduan warnanya antara merah, ungu, hitam, dan kebiru-biruan, serta ada rambut-rambut seperti ini. Ini mirip sekali dengan warna kelelawar. Sedangkan jenis taka yang lain ada dominansi warna putih, ada warna hijau, dan sebagainya. Jadi jenis Taka bornensis ini paling menyerupai kelelawar, sehingga jenis ini sangat langka di dunia. Hal lain yang membedakan jenis Taka bornensis adalah di tangkai bunga. Kalau jenis taka lainnya, tangkai bunganya sangat panjang, melebihi tinggi daun. Nah, sedangkan Taka bornensis, tangkai bunganya pendek sekali, hanya kurang lebih 10-15 cm dari permukaan tanah. Jadi dia sengaja tersembunyi di dalam rumpun-rumpun batangnya dan ditutupi daun. Ini mungkin sebagai self protection dari binatang-binatang mamalia yang sering memakan bunganya, sehingga perkembangbiakannya lebih bisa berhasil. Seandainya dimakan oleh satwa liar, maka jenis ini menjadi sulit berkembang biak. Karena tampilan fisiknya, terutama daun ini sangat menawan, jadi warna hijau muda, kemudian hijau tuanya sangat mengkilat. Jadi ada potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman hias. Maka beberapa penggemar tanaman hias juga mengoleksi jenis ini. Bagaimana cara membudidayakannya? Kurang lebih sama dengan jenis-jenis dari Araceae, terutama Alocasia, karena dia hidup berdampingan dengan Alocasia di tempat ini, khususnya Alocasia nebula. Pembudidayaan jenis Taka bornensis ini harus mengikuti kondisi habitat aslinya dengan pencahayaan, kemudian kelembapan, kemudian jenis tanah, ketinggian tempat. Harus kita lihat
referensinya dari habitat aslinya. Nah, kalau kita lihat di sini pencahayaannya hanya kurang lebih 60%. Walaupun cahaya matahari bersinar terang, tapi tajuk-tajuk pohon menutupinya sehingga cahaya matahari tidak langsung mengenai bagian dari tumbuhan ini. Untuk menampilkan daun-daun ini secara maksimal sehingga enak dipandang mata, itu harus ada perlakuan-perlakuan khusus dengan memberikan material-material yang mampu mengkilatkan daun. Sebagai contoh, bisa dengan susu steril, jadi diolesi susu steril yang ada dijual di swalayan, kemudian kita usapkan ke bagian-bagian dari daun. Nah, khusus untuk bunga harus ada tiang penyangga, karena batang dari bunga ini sangat lentur sekali, jadi mudah sekali patah. Nah, dengan tampilan daun yang sangat menawan ini, saya yakin jenis Stacca bornensis khususnya bisa menyaingi jenis-jenis Araceae yang sedang tren, sedang viral saat ini. Sebagai tumbuhan hutan, jenis tumbuhan berpindah tempat pasti memiliki self reaction. Nah, sebagai penggemar tanaman hias, kita harus mengetahui kondisi itu. Kalau jenis ini berpindah ke tempat yang baru, pasti secara fisik dia bereaksi terhadap lingkungan baru. Sebagai contoh, kalau daunnya kelihatan menggulung di tempat yang baru, berarti kelembapan tidak sesuai, atau bisa dibilang lokasi itu bersuhu lebih tinggi. Nah, tapi kalau ada bercak-bercak kuning di bagian daun, berarti pencahayaannya berlebihan, sehingga harus digeser ke tempat lain yang cahayanya lebih redup, atau diberi perlakuan dengan menutup dengan paranet, ataupun ada perlakuan lain untuk mengurangi pencahayaan. Nah, sebagai pemula penggemar tanaman hias, kondisi-kondisi itu harus kita pahami. Dengan penyebaran yang sangat terbatas dan jumlahnya yang sedikit, sudah selayaknya kita memikirkan perimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian, sehingga Pulau Borneo masih dihuni jenis ini di masa datang. Dari ujung batas Pulau Borneo, saya membagikan cerita ini untuk Anda.